Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante hari ke-90, dimana aku udah 90 hari berjalan kaki secara konsisten tanpa skip. Dan kali ini aku nggak jalan sendirian. Aku jalan dengan kawan lamaku yang udah lama nggak ketemu. Iya. Gading, beberapa bulan lalu ketemu ya. Iya, lumayan lama sih. Jadi kalau kamu nyimak Caminante hari keberapa ya, sih? 82 ketika aku jalan sama Abi. Terus kemudian aku sama dia tuh mampir di distro yang namanya Woodies. Iya. Terus aku cari orang ini, ternyata orang ini ownernya itu lagi nggak ada di store-nya. Kali ini aku menagih. Kali ini aku ngajak dia untuk ngobrol ngalor ngidur sambil jalan kaki, sambil olahraga. Dan kali ini kita berada di sebuah lingkungan, bukan lingkungan ya, di sebuah tempat yang mungkin kalau misalnya orang sini tahu lah. Aku nggak usah spill namanya siapa, kamu bisa lihat sendiri. Nikmati aja obrolan kita sambil jalan pagi, Iya. temani. BTW, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dia adalah owner Woodies yang kemarin aku bilang. Distribusi kaos polos ya? Atau apa? Masuknya ke retail kaos polos sih. Oh, Jadi retail kita kaos jualan polos. kaos polos dan produksi custom sablon dan custom seragam. Oh gitu, oke. Jadi jualan kaos polos produk jadinya. Oh. Tapi kita juga produksi dari Oh, mulai produksi. bahan, potong kain sampai ya distribusinya. Distribusi ya? Oke. BTW, namanya Hendra. Tadi aku belum mengenalkan. Hendra Woodies. Hendra. Jadi kalau misalnya mau cari kaos polos di sekitar, ya akhirnya aku nyepil juga namanya di Kulon Progo lah. Kaos polos Woodies, kamu bisa cari di situ. Tapi sebelum aku ngobrol sama dia sambil jalan pagi, kita lakukan ritual Caminante. Apa itu? Ritual Caminante Apa itu itu? ini. Ini baru nih. Baru nih, kayaknya belum ada ya kemarin-kemarin. Enggak ada. Enggak, ada. Oh no, aku selalu kayak gitu. Selalu. HP ku dia. Bawa HP enggak? Lupa ada. Bawa lah. Ritual Caminante itu cuman lihat jam sebenarnya sih. Jadi kayak check in, kayak apa ya? Sekarang pukul 7.35, nggak tahu ini kelihatan atau enggak di kamera. 9 April 2026 hari Kamis. Selamat hari Kamis. Selamat menjalankan semua aktivitasmu. Ayo kita jalan pagi, temani aku jalan pagi bersama Hendra, owner Woodies kaos polos. Oke. Jadi Woodies tuh udah berapa tahun? Kalau dihitung dari operasionalnya ya resmi ya, itu paling dari 2022 lah. 2022. 4 tahun berarti ya? Ya kalau resmi kayak kita punya toko gitu loh. Cuma kalau kan ada journey di belakangnya ya, kayak planning, terus aku jalan sendiri, jualan sendiri online gitu tuh. Mungkin 2021 akhir sih. 2021 akhir? Ya, 2021 akhir. 5 tahun ya? Wow, Ya, mantap. lama banget sih, tapi ya masih gitu-gitu aja. Aku kenal Hendra itu jauh sebelum aku ya bisa dibilang kayak konten kreator, kan termasuk kayak bisnis gak sih hitungannya? Bisnis tapi bisnis bisa, freelance dia. bisa dibilang kayak itulah. Ya, freelance influencer bisa. Jauh sebelum aku memutuskan jadi kayak ginian, sebelum aku tuh dulu bercita-cita jadi pegawai, dia udah terjun ke dunia bisnis, ke konten kreator. Berapa tahun ya karirmu? Lama banget. Waduh, kalau suka konten dulu ya dihitung-hitung suka konten dari 2014 kali. Itu udah senang bikin video, coba. Ya, Lebih aku berhasil tahu. Mas Dada. Enggak lah. Aku karena aku nggak punya skill bisnis aja. Jadi aku fokus di situ. Ya, orang punya inilah. Semua orang ya mungkin karena kamu fokusnya di bisnis kan. Ya. Tapi maksudnya ini loh. Dia itu udah konten jauh sebelumku, dan setauku dia juga mari. Dia udah bisnis. Journey kamu bisnis ini nggak cuman Woodies kan. Sebelumnya aku tahu kamu pasti lama banget. Enggak, Pak? Enggak. Banyak, Mas. Enggak. Oh. Lumayan banyak. Parah, ini katanya Kayak di Jepang gak sih? paling Jepang ya, bener. Iya nggak sih. Oh, ada ibu-ibu. Oh. Apa yang bocor? Nggak tahu nih. Enggak, Bu. Ini ngerjain apa, Bu?
Ngerjain apa? Jam. Oh, bersihin. Oh, oke. Mari. Monggo, Pak. Oh, jadi bersihin lumut. Oh, keren ya. Kayak ini Jepang memang sih. Duh, ditutup. Ada lagi. Enggak kan kita lewat sini. Oh, ditutup. Bisa. Nah, kita lihat dulu. Wow. Ngeri sih. Ini adalah bendungan yang sejak zaman, nah inilah namanya lah kamu. Airnya still juga ya. Bendungan sejak zaman. Ada tadi di sana. Oh, bisa dibuka loh, asem. Bendungan sejak zaman Soeharto ya. Oh, Pak. Oke, kita berbicara journey bisnismu ya. Sejak sebelum Buddhis. Itu kan jauh banget ya. Apa ya? Pertama, bisnis pertamamu apa? Bisnis pertama. Ah, Bisnis pertama yang jalan ya. Itu ya mau jalan atau bangkrut, Oke. ceritain aja. ya pengalaman ya. Sebenarnya kalau awal banget itu nggak langsung terjun ke situ pastinya ya. Oh, Tetap dulu itu ikut orang. oh ya, Kita oke. sebut karyawan lah. Hmm. Itu pertama kali kerja di studio musik. Tahu ya, studio Oh, musik. oke, ya, tahu, studio tahu. musik. Jadi tapi di situ sebenarnya udah punya kayak keinginan untuk bisnis karena Oh. jujur ya, aku tahu dari awal itu kalau masuk dan ikut orang itu pasti nggak bisa betah. Jadi kayak Oh ya, ada beberapa orang sing nyetornya kayak iya gitu nggak sih. bisa betah. Contohnya aku Meskipun, juga. Sampai sekarang pun nggak bisa betah gitu sebenarnya. Tapi waktu itu ya cobalah masuk gitu untuk belajar bagaimana bersosialisasi dengan orang, terus Cari ilmu lah. ya cari ilmu, terus bagaimana dipaksa di force untuk kayak ya mengikuti kata orang lah gitu. Hmm. Terus pertama kali itu udah setahun doang terus Mari, Pak. setahun Oh, doang gitu. terus mulai diajak teman untuk join bisnis di waktu itu kayak bikin PT kecil-kecilan deh. CV. Kecil tapi PT. Oh, PT, sudah bener-bener PT? PT, iya. Wow. Iya PT. Oh, aku penasaran. Zaman kamu tahun berapa? Ah, nih? itu 2016. 2016. Iya. Bikin PT itu seingatmu modal berapa? Seingatku gede ya? Enggak gede, bikin PT enggak gede, Mas. Oh, enggak ya? Paling Oke. murah 5 juta udah dapat bikin Oh, udah dapat, oke. Iya. Itu Oke. apa? Bergerak di bidang apa? Itu namanya PT Indonesia Pemuda Pengusaha. Oke, oke. Agak ada ya namanya. Sini ya? Sini aja. Ikut sini atau sini? Sini tutup kayaknya. Oh ya. Oh kan? Itu jadi ada kayak indukan gitu yang mengelola beberapa anak usaha. Oh. Itu rencananya itu kita mau apa ya, mengelola usaha-usaha UMKM Oh, oke, oke. yang nanti kita bantu mereka, kita modalin mereka, Oh. terus bagi hasil gitu loh sama usaha-usaha yang kita bikin itu. Oh, oke. Jadi ada beberapa anak usaha Oh. yang kita pada akhirnya kelola. Ya. Kelola juga, manajemen di bawah kita. Oh, oke. Jadi kayak untuk oke. operasional, semua sistem kita dibantu dari kita sistemnya, terus bagi hasil sama dia gitu. Kalian modal dari mana waktu itu? Waktu itu ya. Kerja Iuran, sama-sama. iuran. Oh, iuran. Oke. Jadi oke. ada beberapa orang gitu loh. Ada Oke. beberapa orang yang di situ kayaknya mungkin Berapa orang? 5 sampai 6 lah. 5 sampai 5 6. sampai 6 itu kita kumpul gitu, modal dikumpulin bareng-bareng. Oh, Ya ini udah. buat disuntik ke tapi skalanya berarti enggak yang disuntik itu UMKM ya? Kecil gitu ya? UMKM. Cuman Oh, oke. gerobakan gitu loh. Oke, oke. Jadi modal katakanlah 10 juta itu udah cukup banget ya? Udah bisa Oke, bikin oke. satu usaha Oke. yang bisa kita kelola. Waktu itu sempat jalan. Oh. Ada beberapa anak usaha yang kita kelola, 5 sampai 10 lah kalau nggak salah. Oh. Kayak di gerobakan pinggir taman wisata gitu. Oh, oh. Kayak gitu tuh sempat jalan terus. Ya seperti biasa ya, masalah internal. Masalah internal ini ya selalu terjadi. Masalah internal, terus saya berpikir kok kayak ini nggak sesuai visi saya ke depannya gitu. Atau karena kan saya bukan orang yang bertanggung jawab penuh ya. Jadi saya tetap, meskipun itu usaha tapi penempatanku itu waktu itu di manajer produksi. Oh, nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Oke. Nggak, aku tuh kayak nggak tahan gitu loh. Oh, nggak tahan. Kayak apa yang pengen tak sampaikan ke beliau Terbatas. gitu, terbatas. Oke. Jadi kayak nggak nyampe meskipun aku Oke, punya oke, ide itu kayak nggak nyampe ke Akhirnya beliau. stuck kan? Stuck. Jadi ini nggak bisa ini, aku ya nggak tahan lagi tuh. Bener nggak tahan kan? Ya udah. Finally waktu itu memutuskan untuk
aku nggak mau lanjut di ini, mau mengundurkan diri aja. Terus kan itu 3 lantai ya. Oh, Udah udah ada 3 gedung lantai. ya? Waktu itu kontrakan 3 lantai. Oh, kontrak sebuah ruko gitu ya? Ya, kontrak sebuah ruko Oh, 3 lantai. gila, keren juga ya zaman segitu. Terus 2016. kan itu yang dipakai kantor kan lantai 2 sampai lantai 3. Mm. Yang lantai 1 waktu itu kan masih kosong. Padahal lantai 1 itu kayak udah ada apa istilahnya kaca-kaca gitu loh. Udah bangunan toko lah ya. Oh, udah toko lah. Nggak diapa-apain. Aku mikirnya aja lah. Aku nggak lanjut di situ. Tapi aku sewa lantai bawah. Oh, sewa lantai Aku bawah. sewa lantai bawah. Aku mau bikin usaha sendiri gitu. Oh, Bilang oke, sama oke. katakanlah. Ya, ada sama obrolan lah ya. direkturnya mereka kan. Udah. Oh, Pak. Aku sewa lantai bawah. Ya udah, aku waktu itu bikin usaha apa yang tak jalanin. Oh. Waktu itu aku mulai dengan nggak tahu di kenapa dari dulu itu kayak gitu ya. Mulai dengan bikin usaha clothing. Oh, udah Awalnya clothing, bang, udah iya, clothing nggak tahu dari aku situ? dari mana ya. Oh, oke. Padahal sebenarnya nggak punya basic di situ ya. Kayak Jadi- pengen aja gitu. Clothingmu tuh udah sejak Keinginan doang. lama. Oh, keinginan. Oke. Waktu itu keinginan, ya udah keinginan kan. Aku waktu itu ngubungin distro dan Oke, produsen sablon gitu ya, konveksi gitu. Hmm. Kan mereka punya sampel nih. Hmm. Mereka punya sampel itu tak masukin ke kiosku itu Oke, oh. untuk sampel waktu itu. Sampel lah ya. Sampel. Jadi waktu itu tuh aku buka di situ, tapi clothing sama barengan sama cafe. Oh iya, waktu itu yang kamu bikin kafe itu Iya, yang jadi ada campur. campur. Oke. Campur. Jadi ada kafenya. Kafe kayak angkringan lah ya. Angkringan Kafe lah. kedai Kecil lah gitu ya. Tapi di Kak. ada space-nya kan ada space ya Oh. di situ. Tak taruh kaos-kaos baju-baju untuk sampel konveksi gitu. Konveksi. Oh, Aku jadi mi- modelnya kayak gitu ya? Oh. Aku mikirnya gini waktu itu. Kan kalau orang datang misalkan makan nih, Oh. Oh, lihat-lihat ya. lihat Oh. terus bisa Iya. barangkali ya. Mikirku secara bodohnya aja. Itu orang tanya-tanya gitu untuk Ya. bikin kaos. Ya bisa gimana, secara gimana. logika ya. Bah, Gitu. Mikirnya gitu aku. Heeh. Finally, Tapi realitanya? enggak, emang jalan aja gitu. Terus Oh. bikin kayak gitu. Hmm. Ada nih yang tanya-tanya di konveksi, tanya bisa nggak Oh. bikin kaos mas, bisa nggak bikin seragam mas gitu. Oh. Tapi kafenya juga jalan waktu itu. Kafe jalan ya. Jalan, jadi cuma makanan ringan kayak apa ya? Apa ya? French fries. Enggak. Enggak. Ya gitu lah. Oh. Kalau tahu angkringan nggak? Tahu, roti bakar. Enggak sampai gitu, roti bakar nggak ada Oh, angkringan. enggak ya? Nasi kucing. Nah, Oh, nasi oke. kucing, Indomie. Oh, selevel itulah ya. Oke. Itu. Jadi nggak ribet lah, Enggak, instan semua. nggak mikir menu dan lain-lain. Iya Emang kan? rencananya cuma buat datangin traffic aja. Oh, oke. Datangin traffic terus Oh, jadi gini. Utamanya kita tetap si ku ya. Si Mikirnya gitu. utamanya tetap si distrone ya. karena aku mikirnya kan kalau bisnis konveksi itu kan Begini ya terus jangka balik. panjang ya. Konveksi Lebih jangka luas, panjang, iya. lebih luas. Hitungannya sandang, pangan, papan kan. Ya meskipun pangannya itu juga pangan, cuma aku mikirnya nggak tahu ribetnya jadi F&B gitu. Oh, F&B emang ribet sih. Emang ribet emang. Harus masak harus gini kan. Tapi ya semua bisnis ribet sih. Cuman Aku mikirnya- F&B kita lebih ribet. Mikirnya mas apa? Konveksi lebih effortnya nggak terlalu besar seperti F&B, Ya, mungkin- tapi marginnya lumayan gitu. Marginnya Waktunya waktu lumayan. itu loh ya. Oh, waktu itu mikirnya Waktu itu. itu masih belum lah, belum terjun, belum nyemplung sepenuhnya ya. Nyemplung ya sudah sih, cuman belum mendalami banget itu ya. Ya. Oh, terus Terus wow, look at this. Wow. Danau Sermoin. Oh, Terus waktu itu ketabrak kuliah. Nah, itu bisnis oke. pertamaku itu kalau ditanya bisnis pertama. Jadi clothing campuran sama Kafe. Kafe, Angkringan, sorry, angkringan. angkringan. itu yang pertama kali. Terus itu survive berapa tahun? Kalau yang aku stay di situ setahun. Hari. Yang Itu aku stay- setahun. Setahun. Oke. Tapi setelah itu kan 2017 ya. Oh, Setahun kan dari 2016 sampai 2017. Aku disuruh kuliah. klasik. Klasik ya. Yang berujung akhirnya dia maksudnya DO nggak sih? Ah, Selesai nggak sih? Oh, selesai. enggak. Ah. Enggak selesai. Biasanya businessman, mostly businessman itu yang ku kenal ya. Mereka kuliahnya nggak beres, tapi ya Nggak memang beres. memang memang mereka punya dunianya masing-masing. Jadi ya
kita bisa maklum lah. Tapi jangan ditiru ya. Ya, ya. Jangan Jangan. ditiru. Itu gini Mas. Bukan artinya kita sengaja keluar karena gimana ya? Bukan sengaja kita Apa? drop out atau berhenti ya. Iya, alasanmu drop out atau apa? Gini, Alasan DO. sebenarnya orang yang udah punya jiwa bisnis, Ah, mau masuk pendidikan, lembaga pendidikan apapun, formal lah gitu ya. formal gitu. Mereka sebenarnya dari awal sudah tahu bahwa dia sebenarnya nggak cocok di situ. Wow. Ngerti nggak? Oke. Jadi gini maksudku. Tapi memang iya benar. Iya kan Oke, sih? oh. Jadi awal gini, masuk kuliah itu kan tadi udah bilang, Hmm. udah usaha dulu. Udah usaha duluan lah ya. Iya, jadi kasarannya udah mencium bau bisnis, mencium uang. Bawa uang, how to make money, ya kan? To make money. Dan kayak kita pasti ya, ini kemungkinan besar ya, orang yang Mostly. udah bisnis terus masuk kuliah ada beberapa alasan mereka kenapa mau masuk. Satu, dia ingin benar-benar meningkatkan ilmunya. Kalau dia udah bisnis, mungkin di bidang bisnis juga. Oke, Dua, disuruh orang tua. suruh orang tua. Dan mayoritas kedua Iya. itu lebih banyak. Faktor kedua. But ini tidak mengatakan kuliah itu nggak penting ya, Ya. karena ya tetap itu bisa support lah. Kita mungkin belum tahu ya sebenarnya. Kamu jurusan Inggris kan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa saja support si Budi sini. Mungkin nanti ada klien dari bule, nggak tahu. Iya. So far, Pengennya gitu waktu Iya. itu. Oh. Pengennya gitu masuk kuliah bahasa Inggris. Itu biar nanti kalau kan udah ke arah bisnis Nah. lagi ke arah bisnis. Kalau ketemu orang-orang yang mungkin apa ya Klien luar. internasional, Ah, klien internasional. internasional, mikirnya kalau bisa bahasa Inggris lebih lancar. Nanti kalau ngobrol sama klien-klien yang lebih gede, ya tahu. Skupnya lebih bisa Make sense. Ya. ini Hmm. membesarkan usaha kita gitu kan. Jadi Awalnya pasti gitu. Jadi dia bahkan sebelum kuliah aja udah berpikir ke bisnis gitu ya. Iya. Nah, berarti kamu udah total berarti ini kan 2026 ya. Kamu mulai start pertama kayak batu pertama kamu bisnis itu 2016. 2016 sih yang dianggap resmi ya. Sebelumnya mungkin udah pernah kayak jualan-jualan gitu Oh pernah. ya, pernah pasti. Tapi yang bener-bener resmi, bener-bener kayak oh, aku serius pengen bisnis itu 2016. Iya, yang benar-benar. 10 tahun berbisnis, jatuh bangun. Yang dipelajari apa? Iya, dulu jadi apa? 10 ya. Sing paling kamu merasa anjir 10 tahun. Kalau menurutku kita tuh nggak akan pernah bisa berhenti belajar dan mempelajari sesuatu, Iya. ya kan? Jadi setiap proses itu pasti ada hal baru, Justru disitulah yang membuat kita kayak bisa bertahan karena ada hal baru, ya kan? Jadi kenapa sampai saat ini masih betah di bidang ini atau di industri lah, maksudnya Industri. mengerjakan hal yang kata orang sebagian ya nggak tahu, nggak pasti ya. Oh, ini menarik. Kata orang nggak pasti, kalau bisnis kan nggak pasti, ada naik turunnya. Menurutku justru disitu tantangan terus menerus. Oke. Itu yang bikin betah. Kayak mending balik nggak sih? Boleh? Balik lah ya. Ini makin ke sana soalnya biar kena sinar juga sih, ya kan? Nah, ini yang mungkin aku bilang tadi ya, antara persamaan konten kreator dengan bisnis ya dalam urusan hal tidak pasti. Ada contoh lah, kamu juga ngonten kan? Ada kontenmu yang rame, tapi besok sepi. Oh iya. Ya kayak gitulah, ketidakpastian lah. Kita berdiri di ketidakpastian. Kalau ditanya apa yang membuat kamu betah di bisnis, kalau ditanya soal penghasilan, soal kebebasan waktu, kayaknya itu apa ya? Kita tahu lah, kebebasan kita itu kadang 24 jam mikirin terus. Bener gak? Betul. Betul kan? Nggak ada bebas, Nah, gitu. menurutmu apa sih yang membuatmu itu lebih apa ya? Oke, di bisnis aja lah. Padahal kita tahu ketidakpastian, penghasilan juga bisa dibilang naik turun kan? Enggak ya terus kayak misalnya kayak kita kaya terus itu. Iya. Menurutmu apa? Apakah sensasi dopaminnya naik turun itu? Kalau aku ngerasanya gitu sih. Gitu ya. Oh, sensasi naik turunnya gue. Gini. Kalau menurutku orang-orang seperti aku, seperti Mas Tanda mungkin itu kan suka tantangan, kembali lagi. Iya. Basicnya emang suka tantangan. Oh, Jadi menghadapi seperti itu adalah hal yang kayak membuat kita tetap hidup. iya sih mungkin Oke, ya. Jadi Oh, sih. bayangin sekarang kita hidup monoton. Hmm. Tadi aku bilang udah pernah nyoba kerja.
itu nggak bisa hidup. Kasarnya kayak Iya. gitu loh, ada panggilan jiwa yang kita nggak selesai. Nek dibilang nyaman nggak nyaman juga kan? Nggak nyaman. Nggak pasti nyaman, yakin. Belum lama, 2 bulan yang lalu aku nyoba, aku ada yang hire loh. Bener-bener aku mau dipekerjakan saya. Oh, di Orang hire. itu mau Seng- apa? Ajak Tepung-tepung aku- itu, Pak? Bukan, beda lagi ini. Oh, no. Oke. Aku disuruh kerja sebagai marketing di situ. Oh, oke. Ngurusin 4 usaha. Wow. Ya, 4 usaha langsung dia kan punya Mantep, kan? 4 usaha kan. 4 usaha. Nah, aku disuruh ngerjain marketingnya, strategi marketing sama produksi kontennya. Meskipun aku itu akan mengelola ini dengan anak-anak, maksudnya ngelola dengan Temanmu yang di outsource Woodies, ya. Pak? Enggak, Oh, outsource. beda-beda lagi. Bisa Oke. hire karyawan kan. Oh, iya. Meskipun aku bisa kayak gitu. Oh. Cuma aku tetap aja tuh ikut orang, ngerti gak sih? Iya, tahu. Ikut orang. Itu tuh nggak betah, tetap nggak bisa, survive-ku nggak akan keluar gitu. Jiwa untuk ini keluar terus bisa terrealisasikan tuh nggak ada. Karena Ya, contoh nih, aku punya proposal atau aku punya konsep gini, Pak. Ah. Tiba-tiba dikoreksi. Oh, iya, tahu. Jadi kayak- tahu. Akhir loh, Chris. Iya, tahu. Nah, itu jadi nggak terpuaskan, jadi kayak Iya. kita nggak hidup. Iya, I know. Nggak hidup. Itu Kalau satu. kalau kita bicara soal penghasilan, ya Oke. dimanapun bisnis perintis itu pasti ngalamin minus, ngalamin nol, Iya. ngalamin itu pasti sering lah ya kan? Kalau aku kemarin tas bil aja digajinya nggak besar, cuma Ah. pasti kan. Pasti Gaji ya. sebulan 4 juta. Nah, pasti itu. Itu pasti, tapi nggak diambil. Karena kenapa? Ikut orang. Iya. Gitu ya sih? Oke. Kamu 10 tahun bisnis itu, ini kamu udah mencapai titik yang udah kamu inginkan belum sebenarnya? Secara, mari, Nah, kamu udah mencapai di titik yang udah kamu inginkan belum sebenarnya? yang aku inginkan. Ideal, kondisi ideal yang kamu inginkan, Oh, pasti belum. ya kan? Pasti belum. Pasti belum kan? Pasti belum. Jadi Jangan- kayak wah anjir 10 tahun tapi belum sampai titik kondisi ideal yang Iya. diinginkan. Kok apa yang bikin betah itu kan pasti alasannya bukan soal yang bisa di apa ya? hasil. Bukan soal hasil kan? Bukan soal hasil doang. Makanya. Hasil doang. Tapi backgroundmu bisnis bukan sih? Background. Si bapak bisnis ya? Kalau background itu ngomongin background pendidikan atau background? Background keluarga. Kalau Eh. kalau pendidikan jelas enggak kan? Wong apa? Bahasa Inggris, ya kan? Mungkin bapak sih. Bapak Ya, bapak pebisnis, kedua saudaramu? nggak ada. Aku punya Adikmu? 2 saudara, adikku nggak. Dia korporat, maksudnya Ikut orang lah, pemerintah juga. kantoran lah. Kakakku juga di perbankan. Kamu sendiri. Aku sendiri. Ini relate karena kenapa? Sebagai anak yang 180 berbeda dari saudara-saudaranya, apalagi mengambil jalan sendiri, jalan mandiri lah ibaratnya. Perasaanmu Ki? Perasaanku Ya, ya kayak sendiri. Jadi kayak apa-apa kita nggak bisa sharing sama orang di rumah. betul. Relasi Ya. di luar. Si kedua kakak kan perbankan ya, Ya, adik pemerintah. pemerintah pariwisata dia Ya, kamu sendiri. sendiri. Nah itu yang kita. Aku juga ngalamin kayak gitu, sulit sharing gitu loh. Kayak gini loh. Soalnya aku mikirnya gini. Mau orang itu paham secara teori, tapi kalau belum nyemplung, nggak tahu rasanya experience-nya. Kita sharing sama orang, itu kan yang experience-nya sama gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin orang bisa baca-baca lah, tapi kayak kalau belum nyemplung ke experience tuh kayak ya kurang greget aja Iya, sharing iya, gitu. Menurutku itu sih. Jadi nggak nyambung. Ya, Jadi apa yang kita pikirkan itu kan kalau pebisnis kan jangka panjang ya. Kita wah mikirnya jangka panjang banget, banget. yakin anjir. Kadang orang bahkan keluarga dekat kita sendiri yang kayak lah kalau kayaknya mereka paling dekat sama kita. Mereka nggak paham apa yang kita pikirkan. Ngerti nggak sih? Enggak, bener-bener relate. Jadi kayak bener-bener kayak contoh nih kita ngobrolin gitu. Kita satu lah ngomongin investasi aja. Mereka nggak paham semua. Ngerti nggak sih? Iya. Ngomongin apa event poinnya. Saya ngerjain gini Pak misalkan. Ini itu untuk 10 tahun ke depan misalnya. Nggak paham dia Iya, berpikir iya, kayak iya. cuman sekarang ya sekarang gitu. Bener. Nggak paham. Kemampuan sebenarnya apa ya, berbisnis apa ya, kayak berbisnis yang pokoknya yang semua orang yang berjalan di tengah ketidakpastian itu pasti mikirnya tuh enggak sekarang, enggak besok gitu loh, enggak cuman besok tapi Iya. mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, pokoknya jauh lah gitu loh. Hmm. Nah, kemampuan untuk menunda kesenangan itu
menurutku yang harus dimiliki sih kalau mau jadi kayak entrepreneur atau content creator atau iya kan. Jadi Itu. kadang lebih memilih diam. Iya. Iya. Soalnya Ya, ngomong salah gitu. Ya, kayak kita ngobrol dengan orang yang nggak sefrekuensi ya memang Ya, kayak gitu sih. memilih diam. Mm-mm. Tapi kalau di luar mah kita ya cerewet gitu lah. Bisa kayak bahkan debat, hal kecil aja didebatin gitu. Oke, 10 tahun berbisnis pasti ada banyak cerita jatuh bangun. Ya. Cerita paling jatuh bangun berbisnis apa? Maksudnya yang paling kamu ini jadi lesson yang sangat bagus itu ya. Meskipun ya biasanya lesson yang bagus itu datang dari kejadian yang paling nggak menyenangkan. Kalau jatuh banget Ah, itu jatuh itu biasa ya. ya, Bangun juga setelah itu bagus. Mesti gini, lebih bukan ke arah itunya sih menurutku. Jadi lebih ke arah hal-hal yang perlu di apa ya? Not ketika kita bisnis itu jangan tergiur sama suasana itu sendiri. wow, maksudnya? Gini, contohnya gini. Kadang nih kita pas lagi di atas ya, pas lagi di atas. Sini aja deh. Pas lagi Terlalu tinggi aku tadi tertarik tadi. Tinggi banget. pas lagi di atas itu kan kadang kita merasa bahwa ini berhasil karena kita. Ah, oke, nice. Satu ini ya, Hmm. berhasil karena kita. Padahal enggak. Padahal di situ ada tim kita. Oh, Ada oke, orang-orang oke, di oke. belakang kita. Sesimpel bukan bahkan doa-doa orang yang mendoakan kita. Wow, Ini beneran. religious. Ini beneran. Oke, oke, oke. Gini loh. Kalau kita merasa itu karena kita sendiri, itu Oh. salah besar. Oh, oke. Itu salah besar. Oh. Kalau gitu, kita jadi mikir kalau itu karena kita jadi mikirnya gini. Ah, ya udah santai aja gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita tuh kayak Oh. tidak selayaknya mereka yang berjuang. Hmm. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini tuh karena kita semua ekosistem di situ semua. Oke. Jadi, Itu kamu bisa mikir kayak gitu. Itu di bisnis kamu yang keberapa? Maksudnya yang soal Oh. gini, soalnya aku dikit-dikit juga pernah dulu kan bisnis kan ya. Kadang tuh ada ego dari diri kita sendiri. Wah, semua keberhasilanku itu milikku. Tapi itu kan proses ya. oke. Itu di bisnis keberapa? Atau dari awal udah berpikir kayak gitu? Enggak. Pasti Awal-awal sih pasti enggak. awal pasti gitu kan. Iya, pasti. Pasti ada ego. Wah, ini aku sih, aku keren, iya kan. Enggak. Jadi Mulai di Woodies ini kah atau di mana? dari semuanya. Jadi semakin punya karyawan, Oh, oke. semakin punya karyawan. Makin mulai jalan yang agak lama si Woodies ini kan? Atau sebelumnya ada juga? Itu Budi salah satunya ya. Cuma aku itu ngerjain freelance yang lain dan kayak project by project gitu. Oh, oke. Jadi contoh kalau Wow. project satu gitu. Ah, Misalnya, tadi yang marketing ya. Kita juga agensi. Kita outsource semua. agensi itu ya? Ya, outsource semua. Oh. Agensi itu kan outsource semua. Jadi misalkan ada klien nih satu. Dia minta bisnisnya mau dikembangin marketingnya terus diproduksi konten. Oke. Kan aku outsource semua ya. Hmm. Outsource itu pakai orang luar untuk produksi, untuk editing, untuk Oke. bikin script, untuk acting, talent dan sebagainya pakai orang semua. Nah dari situ itu aku belajar banyak tentang kayak oh ini tuh bukan dari kita sendiri. Oh iya. Mengerjakan barang-barang orang. Kalau ini gagal satu, contohnya skripnya jelek nih. Ya, gagal Belakangnya semua. jelek Iya. Ya, benar. Skripnya bagus, syutingnya bagus, semuanya bagus, tapi editingnya jelek. Hmm. Gagal semua yang di belakang. Oke. Jadi disitulah fungsi. Aku menyadar bahwa sesuatu yang kita lakukan itu hasilnya karena hasil kerja semua tim yang nggak ada miss-nya sama sekali. Ya. Correct. Aku Jadi kayak emang kesatuan kan? Ya, Bentar, sebelum kita ngobrol lanjut kita agak menurun guys. Lihat, tapi kamu bisa lihat ya, ini tebing-tebingnya kayak ini. Wow. Look at this. Wow. nggak sadar ya. Wow, keren. Ini benar-benar air ya. Air kayaknya ini. Ini air. Oh iya, air coy. Wow, lihat. Air datang dari bebatuan. Ya, keren. Itu bisa ya. Tapi agensimu itu masih nggak sih? Masih kan? Masih ya. Kemarin aku bilang kan tadi 2 bulan yang lalu. Belum ada 2 bulan. 1 bulan yang lalu masih. Ketemu itu ya? Iya, masih akan Running. masih dapat klien yang kayak gitu. Jadi Oke. nggak diambil aja gitu. Oh, oke. Karena aku yang dipanggil secara personal aku nggak mau. Harus tim ya? Ya harus tim.
ternyata nggak bisa gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, ternyata ya. nggak bisa sendirian. Oke, aku tahu di balik itu semua, tapi aku nggak mau nyebut siapa-siapa gitu ya. Tapi seperti masih nyambung tentang bad experience sebagai bisnis, Oh, ya kan? ya. Kadang kita tuh udah percaya sama orang, Mm-mm. Oh, udah ya percaya sama orang, tapi ya kita ada waktunya kita dikecewakan, dan ini ada urusan bisnis ya. Iya, iya, Maksudku iya, iya. ini urusan yang sangat ya. penting Ya, lah. Ya, ya. Sekecil apapun bisnisnya, Mm-mm. ya maksudnya kalau bisnis ya bisnis itu, Ya. bukan lagi personal gitu ya. Mm-mm. Bagaimana pengalamanmu kemarin dan apa yang bisa kamu ambil itu waktu itu? Kayak misalnya, jadi konteksnya gini lah, dia itu punya tim lah gitu ya. Terus ada tim yang udah dipercaya, tapi bisa dibilang apa ya? Ya, mungkin membuat kita kecewa. Kayak membuat kita kecewa lah. Ya, Yang itu pasti sering terjadi. ya, ya. What do you think? Gini. Business is not about personality. Oh, oke. Business itu about system. Oke. Ya. Jadi kalau kita bisnis tapi percaya orang, Oke. personality, Oh. pasti hancur. Oh ya? Iya. Wow, oke. Bisnis itu sistem. Oke. Jadi lebih baik kita percaya sistem. Oh, oke. Jadi kayak Gini, jangan disalahartikan ya. Ini disclaimer ya. Bukan berarti kita tidak boleh percaya manusia. Bukan. Sistem Oke, juga oke. dibuat dari manusia. Tapi gini, jangan sampai percaya seutuhnya sama manusia. Karena manusia itu kan apa ya? Random dan fluktuatifnya pun berubah-berubah ya. Oke. Kalau sistem kan seperti itu ya, seperti itu. Gini. Kalau kita nggak mau kecewa, jangan percaya sama orang, tapi percaya sama Allah. Ini mah jadi kayak Aldi Taher dong. Ya, gak, tapi gini. Tapi itu bener ya. Tapi maksudnya gini, Wow, lihat tuh. Akhirnya. Terus nggak licin ya. licin itu. Nah, jadi gini, manusia itu sebaik-baiknya manusia. Kalau kita percaya seutuhnya, pasti juga akan kilaf. Oh iya benar. Begitu juga sebaliknya, manusia itu seburuk-buruknya manusia. Tapi kalau kita nggak percaya, pasti juga dia ada sisi baiknya. Iya benar. Iya kan? Jadi nggak boleh langsung ngambil satu kayak gitu ya. Maksudnya nggak boleh langsung mendisklaim kayak gitu. Cuma kalau jangan terlalu percaya aja gitu. Karena pengalamanku, Ya kamu udah sering banget kan kayak gini. iya, ada orang yang benar-benar baik banget. Baik Terlihat banget di baik awal, iya. banget dia. Perform oke. Perform dan sebagainya. Tapi At the end of the day, in the end of the day, dia keblinger satu hal yang menurut dia lebih menguntungkan bagi dia sendiri yang di sisi lain. Nah, Pasti gitu mereka kan. akan mengambil yang menurut dia itu lebih menguntungkan dia sendiri, karena manusia tuh pada akhirnya Bener nih. ego gitu loh, egois. Semua itu kayak oportunis deh. Maksudnya ada Opportunis. opportunity diambil gitu. Ya itulah ya mungkin ya. Aku sekarang nggak percaya ada orang itu bisa 100% loyal. 100% sevisi sama kita, nggak ada. Pasti Ya, oke. punya tujuannya masing-masing. Oke. Tapi kalau dalam proses bersama kita dan dia masih bertahan sama kita, itu artinya bukan sama kita bertanya, bukan. Oh, Tapi sama sama- the business tuh, the whole business ya. The whole apa yang kita kerjakan Iya, dan iya. hasilnya itu yang dia dapatkan berarti sesuai dengan dia gitu. Kita kesini atau kesana ya? Ikut. Aku Enak- belum pernah enak ke kiri, ke kanan yang tadi. Itu jalan ya. Oh, kesini aja lah. Ya. Oke. Kita ngobrol random, nggak tahu, kita pun juga tersasar. Kita lewat rumah-rumah orang, ya. Jadi kayak kemarin kamu ngalamin kekecewaan itu, it's your first time, pertama kali, Oh, enggak. sering ya? Sering. Karena pengalaman tadi aku bilang ya, pernah bisnis sama orang 6 Nenek. orang tadi ya, katakanlah ya. Itu kan juga bikin sebuah cedera hati. Oh, yang bisnis pertama? Ya, salah Oke. itu yang terukur, yang kita anggap profesional ya bahkan ya. Oh iya, profesional banget, udah bikin PT. Ada Wow. terjun. Wow, air terjun. Ini apa sih? Oh, enggak Pipa bocor. Wah, tapi keren ini. Teman Bruce Lee. Buat yang ngikutin pasti tahu teman Bruce Lee. Kalau di istilahku teman Bruce Lee. Kamu tahu quote-nya Bruce Lee nggak? Enggak.
kayak be water my friend. Oh, pernah dengar. Nah kan, jadi kan aku tiap lihat air pasti aku bilang teman Bruce Lee. Karena Bruce Lee itu sangat-sangat apa ya? Sangat Inspirasi. dia itu sangat meneladani sifat air. Oh. Jadi kayak air itu gini. Ini di luar obrolan tadi. Ya. Air itu kan dari hulu ke hilir kan. Tapi dia nabrak ke batu-batuan. Ya. Tapi dia nggak peduli. Air itu nggak peduli. Tujuannya itu ke samudra. Oh. Ya udah. Itu yang aku pelajari dari Bruce Lee. Jadi tiap kali ada air aku bilang teman Bruce Lee. Oke. Masuk. Jadi kayak aku mau jadi teman Bruce Lee sekarang. teman Bruce Lee itu, yang air maksudnya. Jadi tiap lihat air, Oh gitu, ini teman tiap lihat Bruce air, Lee. ini teman Oh. Bruce Lee nih. Nah gitu. Itu buat yang kemarin tanya teman Bruce Lee itu apa. Nah itu juga teman Bruce Lee itu. Oke, tadi sampai mana? Sorry, potong. Sampai tidak pernah menaruh kepercayaan seutuhnya kepada seseorang. Oke. Jadi selalu misalkan kenal orang baru. Gini, yang tadi sorry. Aku percaya sama orang yang dari HR gitu. Jadi HR Oh, buat rekrut ya? buat rekrutmen. Oh. Meskipun aku sudah percaya untuk dia ditugaskan sebagai orang HR, tapi nggak seutuhnya bisa percaya terhadap penilaian dia terhadap Oh, oke, orang oke, yang mau oke. direkrut. Iya, iya. Ujung-ujungnya pasti mempersiapkan apa antisipasinya. Oh, Ada oke. SOP pasti ya, Oh, bukan hanya mengandalkan personality. oke, Kembali lagi, oke, oke. ada SOP kalau orang yang mau di-hire adalah seperti ini, seperti ini. Oke, oke. Sistem yang dibuat. Oke, oke. Jadi antisipasiku terhadap orang itu adalah kayak gitu. SOP ya. Oke. Bikin antisipasinya. Itu contohnya di perusahaan. Yang Contoh. contohnya di sehari-hari. Monggo, Pak. Oh, Contohnya iya. sehari-hari. Atret. Sehari-hari, contoh. Contohnya sehari-hari. Ini yang paling umum di masyarakat. Oh, Yang paling umum di masyarakat. oh. Ini natural, begitu. Ya. Oh. Yang paling umum di masyarakat. Kita General. ya. Ada orang yang mau hutang sama kita. Ya, Ya, oke, oke. ini paling umum kan. Orang yang mau bilang, "Pak, Aku pinjam 1 juta dong gitu. ya, pinjam 100 lah." Oh, 100 lah. Pinjam 100 Bulan lah. minggu depan aku kembaliin. Oke. Udah, itu tuh kalau aku berpikir ya, udah pasti nih bakal nggak dibalikin. Oh, kamu udah mempersiapkan skenario terburuk. Benar, itu Oh. skenario terburuk. Jadi udah pasti nggak dibalikin gitu aja. Jadi ketika itu orang hilang, ya udah ikhlas aja. Kalau misalnya nominalnya cukup gede, katakanlah berapa ya? Ya 10 juta lah gitu. Oke. Itu gimana? Dari awal tadi dilihat orangnya, terus antisipasi terburuk. Jadi gini, contohnya, ambil 10 juta, dia mau pinjam 10 juta. Oh, Pasti dari awal aku nggak akan langsung bilang, oke, nggak akan mungkin, Ah. nggak akan mungkin. gak akan mungkin ya. Tapi gini, ada jaminan nggak? Oh, oke. Misalkan kalau enggak, kamu mau nggak kerja dulu? Oh, Setidaknya karyawan ya. pekerjaan itu bisa bernilai 10 juta. Misalkan nih, oke, tapi aku baru ada project nih editing video misalkan. Hmm. Kamu kan jago video misalkan. Oh. Tolong dong editin 10 video dulu misalkan. Oh, Pahit-pahitnya oke, oke. satu video nilainya 1 juta kan. Oh, emang. Oh. Ya udah, dia udah kerja. Setelah itu ikhlasin, jadi kayak ada antisipasi terburuk. Jadi kayak kita secara tidak langsung itu menukar value-nya itu dulu. Hmm. Jangan sampai kita benar-benar sangat rugi gitu. Kalau kamu nggak bisa lihat value dari orang itu, kan kamu udah skenario terburuk. Berarti kamu mending nggak usah minjemin. Enggak, Oh, oke, nice. enggak. Jadi Jadi kamu lihat orangnya dulu punya Ya, value apa, kira-kira pasti. apa sih yang bisa kamu nggak iso bayar lah, kue iso kayak aku opo gitu loh. Oh pasti kayak gitu, kalkulasinya kayak gitu, kalkulasi pebisnis coy. iya, jadi tadi ya gue bilang jangan sampai tergiur, jangan sampai terpercaya percaya seutuhnya karena kalian gini ya, teman Bruce Lee. Teman Bruce Lee. Wow, deh. Kami nanti teman Bruce Lee. Gimana? Terkenal terburuk. Jadi pebisnis itu pasti kalau kalian berhubungan dengan pebisnis atau orang-orang yang berkaitan dengan dunia kayak gini, analis perhitungan. Kalian mungkin di luar lihat dia itu kayak oke, siap Mas, baik Mas, oke, gas-gas aja Mas gitu kan ya. Tapi pasti di sana Ngitung ya. dia ngitung dan berpikir ke belakang gitu. Oke. Gimana ya itu, dan ketika dia mau, contohnya nih aku sekarang nih, kenapa mau di sini, contoh ya, pasti aku udah mikirin, nggak ngawur gitu. Wow, kami nanti Ngerti nggak sih?
udah dihitung coy. Ngerti gak sih? Ya. Jadi nggak asal orang langsung kata Ya, ya. oke gitu enggak. So you see my value? Ya. Wow, Iya, thank you. Ngerti gak sih? Ya. Ya. Nggak sembarang orang langsung kita. Oh, I know. Gitu nggak sih? Ya. Aku ngelihat si Hendra Budis ini, CEO of Budis Company, itu Waduh. sangat-sangat analitik banget, sangat perhitungan lah. Tapi aku kayak gini loh, mungkin sama nggak ya aku karo Pedra? Apa? Pernah nggak sih selama kamu 10 tahun Heeh. ini pokoknya ya mengusahakan itu balik aja, Oke. balik aja. Jangan ngajak terus coy. Wow. Indra aku aja kayak gini. Aku setiap hari aja aku ngos-ngosan dia. Iya. Maksudnya aku tiap hari kan tetap jalan kaki loh. Pemanasan lah. Dibandingkan dirimu yang mungkin yang nggak sering jarang kan. Tapi dia dengan semangat 45 naik kayak gini sambil ngomong. Wow. Emang biasanya capek ya? Hah? Emang biasanya capek? Harusnya capek sih kalau Iya, orang. Harusnya capek sih. Lihat aja tanjakan kayak gini. Oh gitu Ya mungkin kamu fit sih. Kamu bukan yang obesitas. Iya kan? Tadi aku bilang kamu itu orangnya analitik dan kayak yakin bae. Tapi pernah nggak sih selama kamu bisnis 10 tahun kayak ngerasa anjir, ini kayaknya nggak worth ya? Jalanku gitu. Anjir, ini kok kayak kamu putus asa dengan apa yang kamu kerjakan kok nggak berhasil gitu loh. Soalnya aku sering banget kayak gitu. Pasti pernah. Pasti pernah kan? Pasti pernah. Malah akhir-akhir ini. Oh iya? Iya. Wow. Dan itu sesuatu yang pasti akan sering dialami nggak sih selama nanti gitu? Pasti. Pasti. Menurutku pasti. Ya. That's the apa ya, harga yang dibayar oleh jalan hidup seperti inilah. Ada waktu kayak kita ngalami kayak tadi aku bilang dopamin ketika kita berhasil, ya. kita euforia, wow, tapi ada langsung kita ngedrop. Anjir. Ini berhasil nggak ya? Anjir, kayak bener-bener flat gitu loh. Ya kan? Itu terjadi akhir-akhir ini. Tapi disclaimer ya, Hah? ini bukan hal yang buruk. Bukan aku Oh iya, mengartikan itu benar-benar. sebagai hal yang Oh, buruk. bukan hal buruk. Oh. Bukan. Jadi Kayak perasaan feeling kan? enggak, bukan. Emang itu pasti terjadi. Emang pasti terjadi. Oke. Contoh nih, aku kemarin mikir, ini kan aku semakin berjalannya bisnis, semakin berjalannya usaha, itu pasti ketemu dan orang-orang kan, orang-orang yang Oh ya pasti. Oh. pasti meningkat, bervalue lebih tinggi. Ah, daripada iya, sebelumnya. iya. Iya kan? Pasti Level ya, up lah. level up. Oh. Seiring berjalannya waktu, semakin ketemu dengan orang-orang yang bisnisnya lebih gede, Ah. industrinya lebih gede, aku berpikir di situ. Wow. Jadi gini, aku berpikir apa jangan-jangan industri ini Ah. ini fokusnya di Clothing lah. clothing ya, konveksi, kaos konveksi. polos, bikin seragam, bikin sabun dan sebagainya. Apakah apa jangan-jangan ini bukan industri yang bisa segede itu, yang bisa Oh, oke. mewujudkan visiku ya? Oke. Gitu loh. Oke. Oh, Ngerti nggak maksudnya industri? kendaraannya. Ya, Iya kan? apa jangan-jangan ini bukan kendaraan yang tepat ya untuk aku bisa set my goal. Ya, I know. Iya kan? I know. Sempat berpikir kayak gitu. Dan ini yang harus dipahami juga ya. Kayak kalau ngambil jalan kayak gini, kita harus berani merelakan pivot. Bisa pivot bisa nggak? Tapi maksudnya gini loh, kita berani merelakan sebuah pivot. Mungkin katakan kamu Oke, udah bertahun-tahun tapi kayak nggak works dan Iya. nggak, kan banyak ya kasus kayak gitu kan. Oke. Itu sesuatu yang harus diberanikan gitu. Tapi ya kembali lagi seperti yang Indra bilang tadi, bisa pivot atau enggak Ya. tergantung situasi gitu loh. Betul. Tapi kan kayak aku kayak misalkan kamu punya bisnis kan, itu kan contoh kayak anak sendiri lah. Ya. Katakanlah kita akhirnya terpaksa membuang anak sendiri, itu kan menyakitkan kan. Ya. Tapi demi suatu hal yang lebih baik. Nah itu lagi-lagi sebuah harga mental yang dibayar kan. Betul. Harga betul. Iya kan? Bahasanya bagus tuh, harga mental yang dibayar. Ya karena mental kan, bukan soal finansialnya. Ya finansial mungkin juga sih, tapi pasti lebih ke mental sebenarnya. Ya. Wow, business talk with Hendra. Tadi kamu bilang apa? Enggak harus pivot. Bisa pivot, Ya, bisa enggak. Jadi gini, bisa pivot bisa enggak. Kalau aku mikirnya gini, ini masih tahap perbandingan itu ya. Aku masih tahap berhitung lagi analisa. Oh, ini yang jadi Ini akan pivot atau enggak? Jadi bodohnya aja. Industri yang kamu jalanin sekarang itu yang paling gede apa?
Oke. Contohnya nih, kalau di YouTube, katakanlah podcast ya. Oh, Podcast. oke. Yang lumayan gede di Indonesia adalah punya dari komputer. Jadi komputer lah. Dari komputer misalkan. Top of mind. Top of mind podcast ya, industri podcast, spesifik di podcast. Oke. Artinya, mungkin kalau kamu ngejar bisa 1 tahun ini, Mhm. langsung bisa akselerasi ke sana, industri ini masih oke. Mhm. Ya, Mhm. nggak usah pivot, tapi akselerasi. Oh, dikencengin Jawabannya. ya, dikencengin ya. Jawabannya dikencengin akselerasi. Gimana bisa akselerasi? Kita cari tahu mereka cepat karena apa? Contoh karena ads, karena tim, karena kualitas, Karena suntikan? karena suntikan. Iya kan. Iya kan? Investor. Nah, kita bisa nggak ke situ? Oke. Ditanya dulu sama diri kita. Oke, Kita oke. bisa nggak nyuntik? Kita Ah. bisa nggak nge-ads Dapat segede investor gitu mereka? ya. Oke. Kita bisa nggak set tim segede mereka? Bikin studio segede mereka, sebagus mereka sekarang. Quality video yang sebagus mereka. Bisa nggak? Ditanya sama diri sendiri. Kalau nggak bisa, pivot. Nah, kamu gimana? Maksudnya analisis di bisnismu, apa yang menurutmu sekarang itu jadi fokusnya itu ya? Jadi bisnis di scale up bisa nggak sih gitu? Iya kan? Intinya Iya. scale up kan? Aku baru ngitung. Jadi gini, industri konveksi, Aduh, retail kaos, polos dan sebagainya, itu kan gede-gede sekarang. Kalau kalian tahu siapa unik di loh, Indonesia? unik loh. Yang retail Oh, retail. grosiran. Siapa? City Tech Salah. apa? Cina. Oh anjir, iya. Oh, oke, Tidak, I know. Tidak, nggak sih? Jadi aku tahu ujungnya kemana. Jadi ini mikirnya kegalauanmu di situ ya? Kita lihat lawan kita dong. Iya. Kita lihat lawan kita dong. Bener juga ya. Kita lihat lawan kita dong. Industri ini lawannya siapa paling gede? Ini lawan yang nggak mungkin bisa dikalahkan. Ya sebenarnya mungkin atau enggak tergantung kita. Tapi Kita ini hitung maksudnya, dulu. Oke. maksudnya ada pemerintah nggak sih? Pasti. Iya kan, maksudnya itu sesuatu yang sulit kamu kontrol lah. Ya. Kok nggak ada rodanya nih? Oh ini, motor tidak bertuan. Motor tidak bertuan. Wow. Siapapun yang punya motor ini, Kalau ini bagusnya di Indonesia ya, Oh. di Jogja ya, di daerah pedesaan. Ada motor kayak gitu nggak ada diambil. kan? nggak diambil, masih aman lah. Ya. Oh jadi itu Lawannya siapa? Iya. Kita lihat lawannya siapa. Kalau diri kita ini masih orang yang nggak punya kekuatan ke sana, ini retail kaos polos ya? ya Oke. kita nggak punya kekuatan ke sana. Kita hitung-hitung sampai kapanpun kita dalam, kalau aku bilang ya, industri ini kan bertahan sampai berapa tahun ke depan. Contoh, kalau kita katakanlah, asumsikan aja 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan masih bagus. Oh. Misalkan ya, berarti Oh. ada nggak kesempatan 5 tahun ke depan itu kita ngejar mereka akselerasi gitu. Bisa nggak dengan Oke. kekuatan kita secara pribadi? Kalau enggak, pivot. Kalau iya, oke. Hmm. Kedua, kalau di retail misalkan, aku ngitung nih industri ini akan sampai Tahun berapa? tahun berapa tahun ke depan. Iya. Misalkan, kalau ini masih 20 tahun ke depan dibaca secara histori, kaos polos dari tahun berapa sih? Misalkan, kapan sih ada launching pertama produk kayak gini ya? Kapan? Jadi dari zaman udah lama banget ini. Oh, udah lama ya? berabad-abad. Oh iya sih. Ya, kayak gitu. Makanya aku mikir industri ini sebenarnya masih layak untuk diperjuangkan karena Masih kedepannya masih akan orang pakai kaos terus. Betul. Mungkin beda model ya. Sekarang ada oversize, ada Iya. slim fit, ada crop top, ada sebagainya. Tapi kan itu inovasi ya. Tapi kan tetap bahan baku sama, Kaos lah ya. orang dipakainya ada lubangnya di sini, ada Sandang. badannya. Oh. Kecuali tangannya, berarti revolusi ada tangan 3 ya orang, nggak tahu kan? Nggak mungkin. Tahan 3. Terus? Terus lawan kita akan bermain sampai mana? Ya bener sih. Tapi China bos. Oke, tapi Tapi mungkin bisa menang di branding. nah, Iya kan? aku masih melihat peluang di situ. Peluang di branding kan. Peluang di Pasar brand dan- eksklusif gak sih? bener dan positioning yang mereka nggak bisa tiru Iyalah, dan nggak secara bisa. kecil. Mereka kan bermain secara global, secara gede, Mereka kan maksudnya secara quantity kan, maksudnya. quantity, bener. Quantity dan mereka melihat the whole industry secara gede. Oh. Ya. Iya. Jadi mereka itu produksi satu kali massal jebret gitu kan, modal gede satu kali. Buang kemana gitu ya? Jebret gitu. Tapi kan nggak mungkin mereka. Ini contohnya gini. Kita ambil value di brand value yang tidak bisa ditiru mereka, tidak mungkin ditiru mereka. Iya, iya. Karena mereka malas ngerjainnya. Iyalah, mereka ya benar. Ya, industri gede yang malas kerjainnya. Kita mulai dari langkah kecil. Contohnya bikin kaos satuan misalkan. Kan kebalikannya. Kalau mereka main massal, kita main satuan. Cuman satuan ya. Contohnya ini sebenarnya udah banyak yang main, cuma ini contoh aja.
bikin kaos yang satuan. Jadi mengambil sisi potensi atau kesempatan yang tidak mereka mainkan untuk kita bisa ngambil. Jadi contohnya mereka itu main secara massal di industri-industri atau kesana. Balik aja. Oke. Wow, kita akan naik ke situ. Ini benar-benar menyiksa Indra, dan kita udah mau ngobrol sejam. Mantap gak? Kok satu jam? Udah hampir nggak kerasa kan? Soalnya ini misalnya kita jalan kaki, kita sambil ngobrol, apalagi obrolannya asik, nggak kerasa sama sekali. Mau sejam 2 jam, ya kan? Iya, ya. Nah, kita lihat kayak gitu. Ini mungkin akan keringat-keringat dikit dan fine. Lanjut. Iya, oke. Pasar eksklusif jadi pilihannya. Pasar yang tidak mereka sentuh. Oh ya, Pasar yang pesaing kita nggak sentuh. ya ya. Yang nggak mungkin mereka sentuh. Ya. Dan nggak bisa ditiru. Itu dipikir. Ya. Nah, kalau itu masih ada kesempatan dan industrinya masih jalan sampai bertahun-tahun ke depan, kita layak ngerjainnya, nggak usah ribet. Ya. Jadi kalau ini kembali ke kekuatan ya, kan nggak mungkin ya aku nih orang biasa kayak gini kata segede modal Cina dunia. Gue pabrik 5.000 karyawan, nggak masuk misalkan, akal. Mungkin ya, misalkan nih, kalau misalkan mungkin, oh aku mungkin bisa aja dari relasi produsen atau pabrik ya, bisa. Cuma dalam Jangka waktu dekat? jangka waktu dekat dan kayak misalkan industri itu sudah dimainkan sama mereka, Oh iya ya. ya ngapain gitu loh? Akhirnya mau banting harga nggak sih? Perang harga nggak sih? Akhirnya murah-murahan nggak sih? Ngapain kita mengejar value yang sudah mereka kuasai? Oh iya iya. Kita bikin value sendiri aja gitu. Nah kamu kan, aku tahu dia ini relasi networkingnya cukup oke lah. Tapi masih ya bisa dibilang di lingkup Jogja ya. Jogja, Jawa Tengah. Iya sih. Jogja, Jawa Tengah. Banyak bertemu dengan orang-orang ya bukan yang crazy rich banget ya. Ada yang crazy rich nggak sih? Belum. Belum. Ya nggak tahu ya, mereka kadang nggak bilang ya. Nah, dia kan sering banget kayak ikut ke apa ya, pertemuan-pertemuan kayak gitu. Yang menurutku itu seharusnya mental yang dimiliki oleh, nggak peduli kamu tuh masih UMKM, ya kan? Ya. Nggak peduli kamu UMKM, tapi kamu yakin sama value kamu ya. Harus dong. Yakin kamu punya value, jadi kayak kamu ketemu sama bos-bos itu nggak minder gitu. Ya. Ya kan? Dan dari semua yang pernah kamu temui, kayak katakanlah itu bos-bos semua ya, ada kemiripan personal nggak sih? Dari cara mereka, mungkin dari ngomong, dari bersikap kayak gitu, kebiasaan orang-orang kaya, kebiasaan bos-bos lah, yang kalau kamu amati. Ya. To the point. Oke, itu the point nggak apa? Enggak, ini to the point. Nggak apa? Enggak. Orang-orang keberikannya adalah to the point. Oh, orangnya to the point? Iya. Oh, oke. Jadi Mereka tidak suka basa-basi. Kirain kamu mau bilang, ini to the point. Oh, enggak. enggak. Jadi Oh, orangnya to the point. orangnya to the point. Wow. Contoh nih. Contoh, oke, contoh. Contoh nih ya. Ini yang menurutku ya, karena orang-orang seperti itu kan nggak punya banyak waktu, Oke. nggak suka basa-basi, Oke. berjalan berdasarkan hasil. Oh, hasil. Oh. Jadi contoh ini, kita mau meet up sama seseorang, Oh. katakanlah dia punya pabrik, Punya pabrik. dia tanya dulu mau bahas apa gitu loh, Wow. mau Oke. bahas apa. Membahas apa? Oke. Kalau kita nggak punya jawaban yang membuat mereka mau bertemu sama kita, Kayak bisa dia- ini, Nah, Dra, ketemu yuk nih. Kamu bilang, bahas apa? Yo, embo, aku Nggak ketemu bisa. wae. Nggak bisa. Oke. menurutku nggak bisa. Nggak bisa. Wah, Mbah. MU. MU peringkat 3 Liga Inggris. Oke, lanjut. Jadi to the point. Mau bahas apa satu? Misalkan. Oke. Salah. Ya, itu kedua. Kalau dirasa mereka itu udah ketemu nih, Heeh. terus apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Heeh. Kadang mereka langsung bilang enggak gitu. Wow, berani mengatakan tidak. Karena dia sudah tahu. Wow, oke. Karena gini, problemnya orang-orang kebanyakan ya, itu sulit banget mengatakan tidak. Iya kan, jadi nggak Ya, pekewo, eman-eman terus jadinya gini loh, ya secara kesopanan mungkin karena kita ya nggak tahu ya, pokoknya itu tuh jadi kayak kadang jadi kurang respect dengan diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita mengiyakan semua kan, Ya.
Itulah kenapa orang-orang biasa seperti kita nggak pernah menyentuh mereka. Oh iya ya, mungkin ya. Ya, karena kita memang tidak value kita belum sampai diiyakan sama mereka. Wow. Ya ya. Coba sekarang DM orang yang menurutmu pengen kamu ajak kolaborasi, Oke. yang bervalue banget. Oke. Misalkan, Siapa kalau ya? memang kamu diterima, berarti value-mu dibutuhkan oleh mereka. Kalau enggak, ya berarti enggak. Enggak ya. Jadi ya, wow, Ini banyak emang tadi. tinggi sih kalau ini. Hah? Lumayan ngos-ngosan ya. Lumayan nos-nosan ini. Lihat, baru udah keringetan dia. Finally dia udah keringetan. Lihat. Look at this. Wow. Wow. Tapi sehat ini. Sehat. Kali ini aku mengajak Hendra biar tidak mikirin bisnis, gak lihat angka, gak lihat balasin WhatsApp dari vendor. Jadi aku ajak dia panas-panasan Ya. sambil bisnis talk. Tapi mungkin sampai depan aja. Ini kok berdibalik di sini sih. Kita udah 1 jam juga ngobrol. Jadi yang soal tadi orang-orang yang tidak tersentuh atau orang-orang kaya, tapi keren loh. Maksudnya meskipun mereka itu tadi yang dibicarakan Hendra, tapi orang itu nggak memandang kamu itu bisnisnya kecil gede. Tapi kalau kira-kira kamu punya value, ayolah, iya kan? Ya, yang di lain. Iya kan? Ya. Maksudnya aku bukan mengecilkan dirimu ya. Ya. Kalau maksudnya bisnismu kan masih grow lah, Ya. Kecil. lebih kecil kan. Ya, kecil. Tapi kamu bisa diterima oleh mereka. Berarti kan mereka itu nggak lihat kamu siapa, mereka melihat value-mu ya kan. Mungkin. Sangat jawaban yang sangat rendah hati sekali. Wow, lihat. 63 menit kita ngobrol dengan Hendra, 1 jam kita membakar sekitar mungkin 400 kalori. Iya. Anyway, Budis, next sibuk apa? Ini kita mau bikin plan ekspansi kecil-kecilan. Ekspansi kecil-kecilan, buka cabang. Lebih ke tadi aku bilang, kalau Cina distribusi di online, Oh, kita mau distribusi di offline, oh oke. mendekatkan di customer langsung secara offline. Jadi kamu mau fokus ke local heroes dulu ya? Nanti di Indonesia, Oh, jangan terlalu besar juga. oke. Visiku di Gak apa-apa lah, visi. Jogja kabupaten provinsi gitu, Itu pertama ya. ya pengen bikin counter Counter kaos polos. kaos polos. Jadi pernah lihat counter HP ya? Kayak gitu tapi kaos polos. Kecil berarti. Biaya kontrakan sewa kecil. Oh, oke. Tapi aku ngelihat behavior orang beli kaos tuh datang beli pulang. Oh, selesai. Iya, maksudnya kayak orang beli pulsa kan? Iya. Oh, interesting. Jadi Kita tunggu tapi aja. cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Karena fokusnya adalah distribusi mendekatkan dengan orang-orang terdekat. Kamu mengambil orang-orang yang mungkin kalau mau beli online tuh nggak sabar Nggak sabar, mereka nggak percaya, mereka oke. tertipu. Ya sampai sana dulu lah, nggak apa-apa. Oke. Orang kalau berpikir, wah jualan kaos polos, wah udah banyak nih. Oh, Contoh lain kayak gitu apa ya? Barang skincare mungkin. skincare, Orang kamu mau masuk ke skincare tapi kamu berpikir, wah udah banyak nih. minuman-minuman, kafe, udah banyak semua. Iya, udah sebenarnya udah istilahnya kalau misalnya red ocean, Semuanya udah banyak. udah red ocean. Tapi Hampir kamu semuanya bisa mengambil gini loh. Kamu itu nggak harus serve semua orang. Bahkan kamu kayak katakanlah market tuh 100%, kamu cukup serve 1% market aja. Betul. Itu udah kaya kan. Ya, Udah betul. bisa kuasa itu, jadi kayak nggak usah pesimis. Hmm. Kalau kamu sekarang wah udah banyak nih, coba cari kayak yang dibilang Hendra tadi, mencari celah yang katakanlah kalau sekarang mau usaha kaos polos mungkin mikirnya di Shopee udah banyak, udah perang harga, tapi dia punya sebuah pemikiran kayak gitu yang menurutku nggak banyak orang mikir kayak gitu loh, ya kan? Nggak mikir modalnya juga mungkin ya bisa dibilang nggak begitu gede kan, maksudnya kalau misalnya untuk buka kayak gitu, kontrak kayak gitu, maksudnya Ya. bisa melihat kayak gitu. Ya. Jadi dia nggak berperang di lautan yang udah ramai. Dia berperang di lautan yang tenang, yang dia mungkin sendiri yang berpikir seperti ini. Di kolam Tapi gas mungkin ada juga yang berpikir kayak gini, cuman kembali lagi, ide hanyalah ide, eksekusi yang menentukan. Wow, oke. Kita berjumpa lagi di Kaminante hari ke-91. Thank you Hendra, sukses buat Sama-sama, sukses Mananda. Budis, kalau kamu ada di daerah Wates Kulon Progo, kamu bisa datang ke store Budis, kaos polos.
ya kan? Ya, Alamat? alamat Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo. IG? IG-nya Budis ID. woodies.id, wodiz.id. Oke, budis.id. Thank you. Terima kasih Hendra, terima kasih Sermo. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kami nanti hari ke-91. Oke.